Muhammad Ibrahim alias Pak Imbong pada hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi, biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Mungkin begitu dari saya sampaikan seperti apa sebetulnya. Saya sebenarnya nggak nyangka ya, dan ada di momen ini, saya itu sebenarnya menghindari, maaf buat wartawan semuanya, saya nggak jawab. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya. Dari perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan dipakai cara saya, dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita di laki-laki. Ya kalian sebut juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu, berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau susun, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketika pikiran itu ada. Saya sendiri bertanya soal percaya, jangan kalian. Saya tidak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Kesehatan anak saya kalau udah bicara anak, apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang beri, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain. Mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau dia itu, mereka itu tahu masalah ini. Cuma sama kesini itu semua tidak jujuran itu ada terus, dan ditambah siapa yang nggak ini sendiri ya, tidak percaya. Saya mau menyelesaikan saya nggak bisa. Kalaupun saya maaf ya, kalaupun saya bicara ini dari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu kalian semua, saya mungkin dipuja-puja sama semua orang, apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Maka saya mau dipakai hijab,
Makanya hijabku itu berbarengan mulai dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada di perusahaan ini. Sebenarnya kalau dibilang saya jujur selama hidup istri saya sendiri saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah berbelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pikir bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia, tabungan juga dari saya. Tadi yang kita kerjakan di sini, ada yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uang sama sekali. Saya lebih kayak memberikan hidup. Jadi orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Jadi uang yang awal itu dia, saya nggak ambil satu rupiah pun uang saya. Saya digaji dari perusahaan, awalnya dia tanpa saya tahu kalian bulan berapa, anak-anak dikasih. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan, awalnya. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan, maaf banget, harta gonogi itu ada sebelum kita perceraian. Itu karena saya juga menanyakan kenapa membicarakan harta gonogi itu dan kita belum cerai. Istri itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya akan cek ya, maaf. Dikasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semua. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini. Mereka bilang selesai. Dan ibu saya nanya pada saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Kalau saya udah ada, kayak saya belum selesai. Mau bukti apa lagi Pak? Ada saya kata ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia, dan saya udah bilang kalau saya sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Sekali lagi mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol diri sama kalian di depan. Saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kalian bukan membersihkan nama saya, sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Karena saya nggak mau dibaca. Saya kasihan anak saya. Ya, jadi tanya banyak
itu apa yang dikatakan Pak Emil itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item. Alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbah Ibu seperti itu katakan. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan malah karena akan kemana-mana lagi nanti. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu. Ikut teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa menjawab semua. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Mungkin banget saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana supaya lebih paham buat semua. Ya, udah itu aja sih. Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak, Bang? Nggak bisa. Anak-anak di mana Mas Baim? Kondisinya akan seperti apa? Sebenarnya kalau tidak lihat anak-anak saya itu orang yang tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang ini takutnya hati rapi-rapi.